Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala, ya. Dan kita berdoa bagi setiap orang percaya yang saat ini mungkin karena pandemi ini mengalami sebuah masalah yang begitu berat di dalam hidupnya. Saya menyaksikan sendiri betapa sulitnya, ya, menghadapi situasi-situasi seperti ini. Mencari rumah sakit pun sangat sulit. Mencari dokter untuk menyelesaikan setiap persoalan penyakit itu pun sulit. Dokter pun juga sulit untuk bisa datang ke rumah ataupun buka praktek, bertemu secara langsung karena pandemik ini, ya. Apalagi kalau sampai masuk ICU, antri, bahkan sampai meninggal pun, mau mengubur, mau kremasi, sulit. Sangat sulit, sangat masalah semuanya hari ini, ya. Kita ada di Surabaya, begitu berat persoalan yang harus dihadapi. Dan kita semua saat ini anak-anak Tuhan, ya, mempersatukan hati, berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami beban, persoalan dan masalah. Dan nanti, ya, melalui kebenaran firman Tuhan yang saya renungkan ini, saya percaya Tuhan akan menghibur, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semuanya, ya, dan Tuhan juga akan menegur bagi kita semuanya. Kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, Kau telah berjanji bagi setiap anak-anak-Mu bahwa Kau akan memberikan kelegaan bagi kami. Saat ini banyak di antara kami mengalami kesesakan. Mungkin di antara kami yang saat ini kehilangan orang yang kami kasihi, atau saat ini orang yang kami kasih lagi berbaring mengalami sakit penyakit, mengalami satu penderitaan yang berat. Kami kebingungan, di mana selama ini kami mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan kemampuan akal kami. Dan kami menghadapi jalan buntu. Kami gak mampu, kami gak bisa berpikir apa yang harus kami lakukan menghadapi situasi yang sangat berat ini. Saat ini kami bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu yang mengalami beban berat ini. Tuhan, berikan kami hikmat. Tuhan, berikan kami satu kemampuan. Jamah setiap kami, Tuhan, supaya kami mengalami satu kekuatan di dalam Engkau. Yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan beri pemulihan, Tuhan beri kesembuhan. Yang kesesakan, Tuhan hibur. Yang mengalami kegelisahan, Tuhan ingatkan. Hamba-Mu memohon kepada Engkau, Allah yang hamba-Mu tinggikan. Berikanlah kami kesehatan. Berikanlah hamba-Mu kesehatan. Berikanlah hamba-Mu akal budi, kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu. Supaya melalui kebenaran firman ini kami semuanya dimenangkan kembali. Supaya kami dikuatkan kembali. Dan kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam satu kuasa Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya saat ini kita semua tahu di kota kami yang tercinta Surabaya ini pandemik sedemikian menggoncang, ya, sedemikian kuatnya. Saya alami sendiri di mana sahabat saya yang saya kasihi, ya, pada saat dia perlu mencari rumah sakit
Saya telepon sampai di mana-mana. Sulit sekali untuk mendapatkan. Di mana yang lalu sangat gampang sekali. Tapi saat ini cari obat pun sangat sulit, khususnya untuk obat COVID. Apotek-apotek banyak yang tidak ada obatnya. Sehingga kami semuanya mengalami satu kegelisahan yang sangat luar biasa. Dan bagi anak-anak Tuhan saat ini mungkin dalam hatinya mulai menjerit, apa maksud Tuhan sampai terjadi seperti ini? Semua sudah berkumpul, semua sudah memohon, semua sudah berdoa. Tapi kenapa bukan menjadi rendah, menjadi lebih berat lagi? Apa maksud Tuhan yang terjadi saat ini? Pada saat yang seperti ini, mungkin kami semuanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, menjadi kebingungan. Ya, pada masa-masa yang lalu, rasanya pandemik ini sudah mulai menurun dan ibadah mulai bisa terjadi. Tapi sekarang tiba-tiba datang seperti badai sedemikian kuatnya. Satu hari yang meninggal sangat banyak, yang sakit sampai ratusan orang. Dan usaha mulai kembali lagi ditutup, nggak boleh dibuka karena pandemik ini. Sedemikian beratnya. Saya pun tadi dicek, diswab dengan ketakutan, jangan sampai positif, dan hasilnya memang negatif. Semua orang menjadi gelisah, semua orang menjadi takut. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal janji Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Tapi kenyataan yang harus dihadapi sebagai manusia ini, kenapa rasa takut itu tetap keluar di dalam diri kita? Saya mulai belajar dari sang Nabi Ayub yang mengalami persoalan dan masalah yang mungkin jauh lebih berat dan sangat berat dibandingkan yang terjadi mungkin bagi setiap anak Tuhan yang terjadi saat ini. Mungkin di antara kita mungkin ada kehilangan orang yang kita kasihi. Dalam satu keluarga mungkin satu orang, dua orang. Mungkin kita kehilangan harta benda kita karena keadaan ekonomi yang seperti ini. Tetapi yang dialami Ayub itu bukan hanya satu dua keluarga. Seluruh anak-anaknya meninggal. Hartanya habis. Sampai dia menjadi seperti seorang pengemis di pinggir jalan. Bahkan tubuhnya pun rusak. Apa yang ada di benak Ayub pada saat yang seperti itu? Kita belajar dari Nabi Ayub ini, supaya kita menerima kasih di dalam Dia, supaya kita menerima kekuatan kembali di dalam Dia, supaya kita menyadari apa yang membuat kita ini sedemikian beratnya hari ini. Saya percaya dan saya tahu, saat kita kehilangan orang yang kita kasihi saat ini, saat kita kehilangan mata pencarian kita saat ini, cukup berat. Dan saya tahu sangat berat. Saat kesehatan kita mulai menurun, saat kesehatan kita mulai terganggu, bahkan divonis COVID, kita mulai menjerit dan kita mulai merasa ketakutan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita mulai kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dialami seperti Ayub.
Ayub menulis di dalam Ayub pasal 9 mulai ayat 1. Judulnya, jawab Ayub, tidak ada seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di hadapan Allah. Bukan seolah-olah Allah sewenang-wenang. Ayub ingin mengajarkan bagi kita. Firman Tuhan ini ingin mengajarkan bagi kita. Saat kita mengalami sebuah beban yang sangat berat, saat kita mengalami satu persoalan yang sangat berat, dan otak kita mulai gak mampu untuk berpikir, kenapa hal ini harus terjadi dalam hidupku? Kenapa hal ini harus terjadi di dalam kehidupanku? Aku dalam keluarga yang sangat harmonis, sangat baik, dan selalu mengucapkan syukur. Tiba-tiba orang yang aku kasih, suamiku atau istriku atau anakku, tiba-tiba secara tidak langsung Tuhan ambil. Dan COVID ini sangat-sangat menakutkan. Orang sakit itu biasanya dilewati dengan bermacam-macam macam-macam masa. Ada masa-masa tertentu dan waktunya cukup panjang. Tapi COVID ini ada orang yang kena 4 hari, 3 hari, paling lama seminggu. Tiba-tiba orang yang biasanya kuat, sehat, sakitnya pun, kalau orang Surabaya ngomong, tidak menjadi. Artinya tidak sesuai dengan keadaan yang tiba-tiba bisa meninggal. Orang yang sehat, kuat, kemarin baru bertemu, bahkan baru berbicara, besok tiba-tiba bisa tidak ada. Hal ini sangat berat di dalam keluarga yang mengasihi Tuhan, di dalam keluarga yang harmonis, di dalam keluarga yang seolah-olah pada saat tertentu merasakan kebaikan Tuhan. Persis seperti yang dialami Ayub. Di kitab Ayub yang pertama kali menjelaskan anaknya, dia seorang yang saleh, anaknya selalu berpesta, kan menunjukkan bahwa sebuah keluarga yang sangat-sangat bahagia. Tiba-tiba dilanda satu masalah yang sangat berat. Bahkan diri Ayub mengalami satu beban yang sangat berat. Dan apa yang ada di benak Ayub, apa yang ada di pikiran Ayub, kita mulai belajar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan sang nabi ini berkata apa? Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah, bahwa masakah manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar-bongkarnya dalam murkanya, dan menggeser bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang berpelantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaib-keajaibannya yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Apabila dia merampas, siapakah yang dapat menghalanginya? Siapakah yang akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Dari ayat ini kita mulai belajar. Saat segala sesuatu yang harus kita hadapi, kita jangan tanya, why? Kenapa Tuhan lakukan hal ini? Kenapa Tuhan lakukan ini? Kalau kita berkata dalam hati kita seperti itu, sama saja dengan kita melawan Tuhan. Siapakah kita ini mampu melawan Dia? Siapakah kita ini mampu berdebat dengan Dia? Dia hikmatnya tidak tertandingi. Kita sering berkata, kenapa kamu ambil?
Yang pasti yang harus kita imani bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang tahu persoalan, Allah yang tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita gak mampu melawan Dia. Ini jelas sekali di dalam kitab Ayub ini. Ayub ingin berkata bagi dirinya sendiri, siapakah aku ini? Dan saya mulai berkata, jika di antara kita mungkin hari ini mengalami satu beban persoalan yang berat, mungkin orang yang kita kasihi saat ini Tuhan panggil, mungkin harta benda yang kita cintai saat ini tiba-tiba Tuhan ambil, atau kesehatan kita yang prima, tiba-tiba Tuhan beri sakit ini, Tuhan izinkan sakit ini terjadi, bukan Dia beri, tapi Tuhan izinkan sakit ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita jangan mengeluh, Tuhan kenapa Engkau lakukan hal ini dalam hidupku, Tuhan kenapa. Hendaknya kita tetap berkata bahwa Engkau baik Tuhan, Engkau mengasihi aku Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu Tuhan, ini yang terbaik yang Kau berikan padaku. Karena aku melihat dengan jelas beberapa orang yang aku kasihi saat ini. COVID, mereka sudah melakukan protokol dengan baik. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatannya dengan baik, olahraga, pakai masker, pakai penjaga skala luar biasa. Tapi bisa kena, bahkan sampai Tuhan panggil. Ada beberapa orang di luar yang tidak menjaga kesehatannya apa. Tuhan kenapa tidak panggil? Rasanya kita nggak terima. Kenapa ini Tuhan? Kamu bagaimana Tuhan? Hari ini melalui firman Tuhan hari ini, percayalah, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, mungkin siapapun juga Tuhan panggil. Mungkin hari ini Tuhan memberikan satu persoalan di dalam usahamu karena COVID. Jangan berkeluh kesah kepada Tuhan. Tapi akui dulu bahwa hikmat kita, pikiran kita, kemampuan kita, daya pikir kita, yang selama ini sudah kita set sedemikian rupa, aku nanti akan melakukan usaha-usaha ini. Tiba-tiba hancur total. Kesehatan nak jaga seperti ini, nanti aku pasti tidak akan kena ini. Tiba-tiba kena, hancur total. Hari ini akui. Menangis di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita semua mengakui bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Bahwa dengan segala kekuatan kita yang selama ini kita andalkan, yang kita sombongkan sebagai manusia ciptaannya yang dari debu, dari tanah ini, yang seolah-olah kita nggak perlu Tuhan, karena kita mampu menjaga kesehatan kita, kita mampu memperkaya diri kita, kita mampu memberikan kepada anak cucu kita dengan segala kekuatan kita. Hari ini, akui Dia dulu, bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga Ayub berkata, siapakah aku ini mampu berbantahan dengan Engkau? Saat dia berkata seperti itu, ada satu hal yang indah yang terjadi dalam hidupnya. Saya percaya, saat kita mulai merasakan bahwa kita ini kecil sekali di hadapan Tuhan, bahwa kita ini tidak ada satu kemampuan tanpa Dia, saat kita menangis di hadapannya, ada satu penghiburan, kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita merasakan bahwa kenapa hal ini harus terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Maka yang terjadi bukan damai sejahtera. Maka yang terjadi bukan kekuatan yang ada dalam hikmat kita. Tapi kecemasan, kejengkelan, kemangkelan. Bertobat kita hari ini. Kita mengakui segala dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga Allah yang penuh kasih itu mulai hadir dalam kehidupan kita.
Andalkan Dia dengan segala kemampuan kita. Andalkan Dia dengan segala hal di dalam hidup kita. Saya kemarin buka di dalam Markus 10 ayat 21. Sangat jelas sekali dikatakan orang kaya yang seolah-olah dia sudah melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dia. Tetapi saat Yesus memandang dia di dalam Markus pasal 10 ayat 21 sampai dengan 27. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu hal lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Bukan karena dia cinta uang, tetapi lebih dari itu. Tuhan tahu dia mengandalkan uangnya, dia mengandalkan dirinya, karena dia berkata, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Tuhan mau menegur, Tuhan ingin memberitahu, segala kemampuan manusia itu gak akan mampu. Dibuktikan dengan apa? Saat Tuhan berkata, jual seluruh hartamu, berikanlah kepada orang yang miskin, dan datanglah kepadaku. Bukan berarti Tuhan ingin mengajak kita semua, kalau mengikut dia itu harus menjual harta kita. Bukan. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semuanya, hendaklah setiap hidup kita, setiap kemampuan kita harus mengakui, ya, semua datangnya dari Dia. Kita gak mampu manusia itu melakukan apapun yang baik. Di dalam Roma pasal 7 jelas sekali dikatakan, tetapi di dalam Roma pasal 7 ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jelas sekali pikiran kita ini, diri kita ini memang kita sudah dimenangkan di dalam Kristus, tetapi pikiran kita ini masih tetap banyak dosa-dosa yang harus kita lawan. Itu tidak usah kita perintahkan, dia keluar sendiri. Sang Rasul sampai berkata ayat 24, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh istaniku aku melayani dosa. Bukan berarti kita diajar pikiran kita untuk Tuhan, tubuh kita untuk dosa. Bukan. Satu pengakuan, hanya kekuatan Allah yang memampukan kita untuk menang atas segala dosa kita. Yang membuat kita gak sejahtera itu dosa. Saat ini kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Kita memang sedih, kita memang terpuruk. Tetapi hendaknya hati kita ingat, kita jangan sampai kita seolah-olah Tuhan sudah membenci kita. Bahkan kita makin menjadi sombong. Bahkan kita makin mulai menjadi takabur. Dan kita mulai berkata dalam hati kita, aku akan berjuang, aku akan menggunakan kekuatanku, supaya orang lain bisa melihat bahwa aku ini lebih hebat dari orang-orang yang dahulu. Tanpa menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kalau hal itu terjadi, maka kita akan mengalami satu kegelisahan yang sangat luar biasa. Kita boleh berjuang, kita boleh berkata, aku akan berjuang terus dalam hidup ini. Tapi aku mulai saat ini, aku akan mengandalkan Tuhan di dalam hidupku. Mulai saat ini aku percaya bahwa Engkau yang menjadi tumpuan hidupku. Setiap apa yang aku lakukan, aku harus bertanya kepada Engkau. Aku akan mengandalkan Engkau selalu dalam hidupku.
Jika kalau aku bisa sehat, itu karena Engkau. Jika kalau aku bisa memiliki kekayaan, itu karena Engkau. Kalau kita sudah berkata, karena Engkau, karena Engkau, karena Engkau, maka di dalam benak kita, kita harus teruskan lagi. Kalau ini karena Engkau memberikan kekayaan kepadaku, melalui kekayaan ini apa aku telah memuliakan Engkau, atau karena kekayaan yang Kau berikan kepadaku ini aku pakai untuk memuliakan diriku sendiri, untuk menjadi kesombongan-kesombongan. Itu tandanya kalau kita mengakui bahwa kekayaan ini saat ini kalau kita dapat sedemikian banyaknya, kita pikir untuk memuliakan Dia. Caranya bagaimana? Bukan kita bagi-bagikan ke orang, tetapi kita memperoleh harta sedemikian banyaknya. Apakah kita menjadi lebih sombong? Apakah kita menjadi lebih seolah-olah mengandalkan harta itu kembali? Atau kita kita memperhatikan orang kanan kiri kita. Melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan ini, bisa kita pakai untuk memuliakan Dia. Bisa kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain itu melingkupi banyak hal. Bisa anak cucu kita, bisa orang terdekat kita, bisa orang-orang sekitar kita kalau Tuhan gerakkan. Kita memberikan bukan dari kecukupan kita, tetapi kita memberikan dari seperti janda miskin itu. Saya mendengar sebuah kesaksian yang sangat luar biasa tadi pagi. Ada seorang yang menyimpan uangnya sedemikian, perlahan-lahan dia ikut arisan. Dia ingin memberi sesuatu barang yang dia senangi. Tapi ada orang yang membutuhkan pada waktu itu. Tuhan gerakan dia berikan semuanya. Dan orang itu melalui pemberiannya, orang itu bisa memuliakan Tuhan. Dan dia bersaksi di hadapan saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Kesaksian yang sangat indah. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan telah melakukan hal ini dalam hidup kita? Kita ingin melihat kanan kiri. Kita ingin melihat orang-orang yang membutuhkan saat ini. Obat COVID bisa kosong. Itu karena orang-orang yang punya uang memborong semuanya. Takut kita memang untuk berjaga-jaga di dalam keluarga kita. Tapi kalau kita beli sampai berlebih-lebihan dan orang di sekitar kita membutuhkan, kita tidak memberi, bahkan kita menyimpan, apakah itu anak Tuhan? Hai anak-anak Tuhan, saat ini semua orang membutuhkan obat itu. Jika engkau punya banyak, memang perlu kita bersedia, siap sedia untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau orang di sekitar kita memerlukan, kita bagikan. Kalau hari ini terjadi, nama Tuhan dimuliakan secara luar biasa. Saya heran. Firman Tuhan sangat jelas. Nabi Ayub mengalami hal yang demikian. Kitab Roma sangat jelas, pasal 7 menjelaskan. Semua di dalam diri kita ini hanya dikuasai dosa. Untung kita punya Kristus, kalau kita memang anak Tuhan, yang membuat kita mampu berjalan di dalam kebaikan-kebaikan kembali. Lakukan itu saat ini. Untuk setiap orang yang memerlukan. Hibur mereka yang mengalami kesengsaraan. Hibur mereka yang mengalami penderitaan. Kita telepon kanan kiri. Kita hibur dia. Nggak usah menyebarkan COVID ini lebih bahaya membuat orang lebih ketakutan. Kita memberikan informasi secukupnya. Supaya orang-orang menjadi sukacita kembali. Bagi mereka yang mengalami kesesakan, kita hibur, kita kuatkan, sambil kita arahkan di dalam kesehatannya bagaimana, yang bagi mereka yang mengerti. Kalau hal ini terjadi, betapa hebatnya, betapa luar biasanya kesempatan ini bagi anak-anak Tuhan. Kesempatan ini bagi setiap saudara.
yang mana ada di luar kota, yang biasanya mau telepon sangat sulit sekali karena masing-masing disibukkan dengan pikirannya sendiri, dengan bisnisnya sendiri. Tiba waktunya sekarang saling memperhatikan, menelpon satu dengan yang bagaimana kesehatan, bagaimana keadaannya, sambil mulai ayo kita doa bersama. Saya rindu anak-anak Tuhan berkumpul, berdoa bersama melalui handphone. Satu keluarga mulai bersekutu, Tuhan tolong kami, ada satu ikatan yang sangat luar biasa. Jangan saling menghakimi seperti Ayub. Jelas sekali kitab Ayub ini dihakimi oleh teman-temannya. Itu karena dosa, itu karena ini, mengalami ini. Tidak. Kita semua harus saling menghibur, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Kalaupun mereka kita tahu karena dosa, kita ungkapkan, kita kuatkan mereka kembali, supaya mereka bisa melayani Tuhan kembali. Kita saling share, kita saling memberi. Tiba waktunya. Kalau hal ini terjadi, sukacita yang sangat luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan ketakutan. Saat kita bisa mampu memberikan sesuatu kepada orang-orang yang diperlukan saat ini. Banyak sekali orang yang memerlukan. Penghiburan melalui kebenaran firman Tuhan. Kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan harus dinyatakan bagi setiap orang yang saat ini memerlukan. Saya rindu melalui renungan firman Tuhan yang pendek ini menggerakkan setiap kita semuanya yang sudah mengerti kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini mengalami kesesakan. Kita hibur dia, minim kita berdoa, minim kita menelpon dan mengajak dia berdoa. Diingatkan melalui firman-firman Tuhan. Betapa luar biasanya kalau hari ini terjadi. Saya percaya, melalui renungan firman Tuhan ini ada satu gerakan di Surabaya. Anak-anak Tuhan mulai saling memperhatikan, saling menelpon, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan ada satu kebangkitan rohani secara luar biasa di Surabaya. Gereja memang tidak bisa buka, tetapi kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan melalui doa di dalam satu persekutuan yang sangat luar biasa. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa syafaat bagi kota Surabaya. Allah Bapa, Engkau Allah yang mengasihi. Saat ini kota kami mengalami satu persoalan dan masalah, yaitu wabah COVID. Tuhan, tolong melalui kuasa-Mu. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan, Kau mampu memindahkan gunung, Kau mampu menggeserkan daratan, Kau yang berdaulat atas segala sesuatu. Saat ini kami sehati Tuhan memohon kepada Engkau, Allah yang murah, Allah yang penuh kasih. Kami semuanya saat ini mengalami kegelisahan, ketidakmampuan. Kami goyang Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Berikanlah kami kemurahan-Mu Tuhan. Singkirkan COVID ini dari kota Surabaya. Singkirkan COVID ini dari seluruh dunia Tuhan. Sehingga kami mampu kembali beribadah bersama. Memuliakan Engkau Tuhan. Jagai kami anak-anak-Mu Tuhan. Baik sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai jemaat, baik sebagai orang-orang yang baru mengenal Engkau. Pemerintah di tempat ini beri mereka hikmat Tuhan, supaya vaksin yang diberikan lebih cepat lagi, sehingga orang-orang semuanya boleh menerima vaksin ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan hikmat kepada mereka semua melalui kuasa-Mu, sehingga Surabaya boleh tenang kembali. Anak-anak Tuhan boleh melihat kemurahan-Mu kembali Tuhan. Demikian juga bagi mereka yang saat ini kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, menantu, cucu, atau siapapun juga. Tuhan hibur secara luar biasa. Ingatkan, Kau Allah yang berdaulat. Jika Engkau mengizinkan hal ini terjadi dalam hidupnya, bukan semata-mata Engkau murkai mereka, tetapi Kau ingin melakukan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam keluarga mereka. Saat ini mereka yang telah Kau panggil, mereka
telah bersama-sama dengan Engkau. Ingatkan kepada mereka, sehingga ada penghiburan di dalam hati mereka. Pada saat ini, jika di antara mereka mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh, divonis COVID positif, Tuhan tolong, Tuhan sentuh mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau mampu melakukan hal ini Tuhan. Sehingga melalui kesembuhan ini nama-Mu dimuliakan. Keluarga ini akan melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan ini, jika mereka melakukan dan mereka berdoa sehati, dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka, kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka, mereka akan bisa melihat Engkau, dan mereka memuliakan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hamba-Mu. Tuhan, tolong kami. Engkau Allah yang murah, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau akan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa bagi mereka yang saat ini mungkin usaha mereka mengalami satu hal, mereka tidak bisa bekerja. Tuhan, cukupkan mereka. Tuhan akan mengirim orang-orang yang berkecukupan. Bagi mereka yang membutuhkan, Tuhan akan memberi. Bagi mereka yang punya berlebihan, Tuhan akan menggerakkan hatinya untuk memberikan mereka yang kekurangan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Hamba-Mu percaya saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menggenapi setiap doa hamba-Mu. Haleluya. Amin.